Kalau artinya terdahulu itu kan kutubun nasabin al qadimah kan. Sebentar Gus, nyekat Gus. Ya. Sebentar Gus. Kalau toh memang itu dianggap kitab nasab terdahulu, berarti dia itu punya rinciannya, nasabnya sebelumnya kanjeng Nabi Gus. Ya itu artinya nasabnya Ali Sakron itu mentoknya di situ gitu loh. Yang penting ada catatan kitab ya ulama nasab yang terdahulu. Maksudnya Ali Sakron. Oh Kan nggak begitu. bisa begitu. Iya Karena iya. Al-Abdal dengan Al-Qadimah itu beda, Pak. Al-Abdal ini masuk kategori Al-Qadimah tapi lebih spesifik. Gitu loh. Kalau hanya Al-Qadimah saja itu tidak spesifik, Pak. Global itu. Ijmal itu. Artinya ya, asal ada kitab, yang penting kitab ini terdahulu, bukan yang ada sekarang. Itu udah bisa jadi referensi, lah kan kacau kalau begitu. Nah ketika itu Gus, Amit nun sewu Gus, ketika kitabnya itu terputus misalnya satu abad, terus nggak ada kelanjutannya ke bawahnya, kan lucu juga Gus kalau dibilang kitab terdahulu. Ya makanya kan saya bikin VT itu kan. VT itu saya ambil dari keterangan kitab Rosail di halaman 34 yang bunyinya adalah Al-ansabu lil bashar kal asanid lil khabar. Silsilah nasab bagi seseorang itu bagaikan sanad periwayatan hadis. Ya kan? Fakama annal isnad yatabayyanu fil khabaril mausul, sebagaimana isnad itu, sandaran referensi itu yang akan menjelaskan kedudukan daripada khobar, apakah itu khobar mausul, apakah maktu, apakah mu'dhal, apakah mu'allaq, apakah sahih, apa dhaif, apa maudhu'. Nah, fa inna ilman nasab, maka sesungguhnya ilmu nasab yakunu mithlahu, itu sama seperti ilmu hadis gitu loh. Fi tabyini dzalika, di dalam menjelaskan yang demikian itu, fid dawa'in nasabiyah ala wajhil umum, ya kan, terhadap pengakuan-pengakuan ketersambungan nasab secara umum gitu loh. Nah kemudian wayang kudun nasabatu ala ma yasiluhu, dan ulama nasab itu akan mengoreksi terlebih dahulu terhadap khobar-khobar atau informasi-informasi yang sampai kepadanya. Wala yataqabbalu syai'an illa ba'da naqdihi. Ahli nasab itu tidak akan menerima informasi begitu saja sebelum dia itu mengoreksinya. Wa illa, kalau tidak dikoreksi, informasi yang sampai kepadanya ditulis begitu saja, kana qassoso, maka itu namanya dongeng. Saya itu hampir hafal luar kepala, teman-teman. Tapi begini Gus, ini sedikit di luar konteks ya, Iya. terkait pendataan manuskrip nasab yang paling lengkap menurut aku itu ya punya Cina sekarang. Menurut perkiraan saya, salah satu ulama nasab paling berpengaruh itu Laksamana Cheng, karena ekspedisi besar yang dilakukan itu salah satunya terkait pendataan juriyah Nabi yang tersebar di berbagai wilayah. Dan menurut saya itu salah satu panduannya. Tayangnya itu tertutup, jadi tidak dipublikasikan. Adapun itu dipelajari secara internal mereka. Menurut saya seperti Tapi itu. kalau ini Bang Kum, kalau dalam perspektif ilmu nasab, informasi yang dikumpulkan oleh Cheng Hu, Laksamana Cheng Hu, itu nggak bisa dijadikan sumber utama, hanya bisa menjadi sumber atau data pendukung korina. Kenapa?
karena dia bukan penduduk aslinya. Alasannya ulama nasab kenapa? Karena orang-orang ya yang rihlah itu kan mengunjungi beberapa wilayah. Kemudian pengalaman yang dia dapatkan di setiap wilayah yang dia kunjungi dia catat dalam bukunya. Nah, itu oleh ulama nasab dianggap apa? Dianggap orang yang tidak tahu seluk-beluk wilayah tersebut, karena dia hanya datang pergi gitu aja. Dan dia hanya menerima informasi itu kadang-kadang sepihak, hanya dari orang yang dia temui di saat itu gitu. Makanya kan itu tidak bisa menjadi tolak ukur utama, tapi hanya bisa menjadi data pendukung atau koordinat. Tapi saya juga pernah belajar untuk memahami, tapi saya tidak terlalu dalam ya. Cuman ada perhatian saya ke salah satu kitab namanya Sulalatus Salati. Terus ada kaitannya juga dengan ada salah satu kitab yang namanya tiga versi. Tapi setelah saya lihat-lihat, saya mulai ada curiga nih, jangan-jangan yang paling lengkap nih punya Cina kan gitu. Ya kita kan nggak pernah tahu, mereka tidak Kalau pernah publikasikan untuk itu. kalau untuk bicara sejarah boleh-boleh saja, tapi kalau untuk bicara nasab itu nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Itu hanya dijadikan sebagai sumber referensi pendukung saja, bukan utama. Makanya kan di dalam buku-buku sejarah itu biasanya ada beberapa versi. Nah, kalau dalam ilmu nasab nggak ada versi-versian gitu. Karena ulama nasab itu betul-betul mengklarifikasi, memvalidasi dan mengkonfirmasi mana yang paling benar. Tapi Assalamualaikum mereka juga Gus dan semua. Cina juga sebenarnya mereka juga Umi. punya sistem pendataan. Waalaikumsalam. Sistem apa ya, pohon keluarga turun temurun juga mereka punya sistem yang lumayan ini kan, detail juga. Iya, cuma kan begini, Pak. Apa namanya? Semua catatan silsilah nasab itu ya tidak bisa kita validasi. Nggak bisa. Karena apa? Sebelum kita memvalidasi catatan-catatan nasab itu, kita harus menoleh kepada apa? Kepada barometernya, yaitu qaedah. Apakah penulisan ini sesuai dengan qaedahnya atau tidak? Nah, kalau seumpamanya tidak sesuai dengan qaedahnya, apakah ketidaksesuaian catatan nasab yang tidak sesuai dengan qaedah ini bisa membatalkan atau hanya sekedar meragukan? Itu kalau pembahasan nasab seperti itu, Bang. Itu bisa dipelajari di dalam kitab Rosail, dalam kitab Al-Kafi. Makanya kan sampai detik ini mereka itu tidak bisa membantah. Ketika mereka bertanya tentang masalah mana ada ulama nasab yang mengatakan pentingnya kitab zaman, saya tunjukkan sesuatu dalam kitab Al-Kafi halaman 71, dalam kitab Usul halaman 76 sampai 77. Ya kan? Kemudian di dalam kitab Rosail halaman 103. Tapi faktanya mereka mempelajari nggak? Enggak, Bang. Nggak mempelajari mereka. Padahal sudah saya kasih datanya. Ini di halaman ini kitabnya ini. Ini di halaman ini kitabnya ini. Ini di halaman ini kitabnya ini. Silakan dibaca, Bib. Nggak dipelajari sama mereka, nggak dibaca. Gitu loh. Lari, saya nggak lari, Pak. Saya nggak lari, Pak. Cuman apa? Room kamu itu nggak kondusif, Pak. Saya berdebat dengan siapa, lalu siapa yang ngotek, gitu loh. Kamu mau katakan saya cemen, nggak ada masalah. Ya, datangkan Hanif Alatos ketemu sama saya kapan, gitu. Kalau cuman apa yang remeh-temeh kayak gitu, aduh, nggak kelas, Pak. Nggak kelas. Wong bicara tentang footnote aja nggak tahu, nggak pakai dalil katanya. Apalagi dalilnya ngambil dari Harvard University. Mau kemana? Emang ada di Harvard pelajaran ilmu nasab? Sejak kapan Harvard University belajar ilmu nasab?
Kalau memang kalau untuk data sekarang terkait IP terbanyak ya, memang sekarang Amerika lebih banyak ya, untuk salinan Enggak, data. saya tanya. Enggak, saya bukan data, saya tanya sekarang. Sejak kapan Harvard University itu mengajarkan ilmu nasab? Sejak kapan? Siapa ulamanya? Nggak ada, dia cuma menyalin aja. Lah iya. Kalau cuman menyalin mah siapapun boleh. Jangankan Harvard University. Beijing juga boleh gitu loh. Saya bisa Gus kalau cuma menyalin Gus. Nah iya. Kalau Beijing, Cina termasuk yang ketiga terbesar ya sekarang ya, penyimpanan data atau manuskrip. Yang pertama Amerika. Nah iya. Tapi kalau Sekarang saya tanya gini, Bang. Fungsinya apa? Fungsinya apa? kalau Amerika cuma menyalin. Nah iya, fungsinya apa? Kan nggak ada fungsinya. Karena yang kita bahas ini, benarkah apa yang mereka simpan data itu, apa yang mereka salin data itu, benarkah sesuai dengan koedahnya? Kan begitu. Contoh ya, sama Begini. seperti kita ya. Mungkin begini Orang Gus. Mm, Mungkin begini Gus. Maaf Gus. Maaf. Mungkin begini. ya monggo. Jadi mungkin kasih penjelasan yang lebih gampangnya ketika seorang mahasiswa yaitu mau melaksanakan skripsi ataupun tesis gitu. Itu kan harus punya data yang real Gus. Nah iya Nah, dong. catatan kaki itu adalah sebagai pendukung ketika data itu memang real. Kan kayak gitu Gus. Nah iya. Apalagi ini berhubungan dengan ilmu nasab yang memang harus jeli, teliti, dan memang itu benar-benar ada dari data-data sebelumnya sampai sekarang itu baru. Jadi yang lebih gampangnya itu ya Oh iya, Mas itu turun silakan. gitu loh. Jadi itu tadi catatan kakinya itu harus jelas. Makanya kalau lebih gampangnya biar mereka itu paham ketika mereka itu menggarap skripsi ataupun tesis itu adalah data real yang harus dipergunakan dan harus dipertanggungjawabkan. Mungkin mau tembus nih. Iya. Orang itu kan begini kan. Orang itu kalau mau berdiskusi, ya, orang itu yang dinaikkan itu orang-orang yang punya kapasitas gitu loh. Masa kayak Muhajir Romo dinaikkan, ya kan? Ini dinaikkan. Akhirnya apa? Rame sendiri. Dan ngapain saya ngurusin orang-orang kayak gitu? Faktanya kan TikTokia sudah mengaku sendiri kan. Ya emang gue nggak tahu, gue nggak pakai koedah gue, kan begitu katanya. Ya sudah, berarti kan keliru dia. Iya. Ya udah, kalau gitu 1-0, kamu 1 aku 0 loh. Saya nggak cari siapa yang menang siapa yang kalah. Cuman saya mau mengklarifikasi data yang kamu pakai yang katanya ilmiah itu aja. Ya, kalau kamu sudah mengaku ya sudah, ngapain gitu loh. Kan gitu, Pak. Adab orang berdiskusi, adab orang berdebat itu bukan mencari kalah benar, Pak. Tapi yang dicari itu adalah ya klarifikasi daripada pendapatnya itu benar nggak sesuai dengan koedah, kan begitu. Kalau nggak sesuai koedah buat apa? Ya diketawain Gus sama anak pondokan Gus kalau tidak sesuai dengan kaidah Gus. Nah makanya saya tidak perlu mengatakan siapa yang menang siapa yang kalah. Yang jelas TikTokia itu salah. Kenapa salah? Karena dia tadi mengatakan ayo kita debat ilmiah. Nah giliran dilayani debat ilmiah, dia tidak satupun mengeluarkan hujah argumentatif dari koedah-koedah nasab. Lari malah ke universitas ini, lari ke Harvard University. Lah emang di universitas itu dan Harvard itu ada disiplin ilmu nasab? Kan tidak ada.
Nah itu lucunya. Iya, kalau yang di Harvard atau yang di Amerika itu banyak sekali. Kalau yang sumber primer ya paling banyak ya di Inggris. Tapi Inggris pun mereka banyak mengambil dari Jazirah Arab kan. Jadi kalau berbicara mereka punya kitab, tapi untuk Bukan itunya Bang Ben. Ya, bukan itunya Bang Akum. Yang kita tanya itu bukan datanya itu ada atau tidak. Yang saya tanya itu, bolehkah manuskrip itu dijadikan rujukan di dalam penulisan sebuah buku nasab? Itu pertanyaannya. Bukan masalah di Harvard itu ada, di Leiden ada, di Beijing ada. Bukan itu pertanyaan kita. Kalau itu tidak perlu dibicarakan lagi, kita sudah tahu semua. jadi misalnya di barat sana saya dengar kata mereka itu mengambil rujukan di Harvard. Yang setahu saya sumber-sumber yang ada di Inggris itu tidak ada yang membicarakan tentang nasab Ba'alwi. Kok bisa-bisanya ada di Amerika ya? Enggak, yang kita bicarakan itu bukan masalah nasabnya Ba'alawi. Aturan di dalam membuat footnote catatan kaki di dalam penulisan buku nasab itu. Nah dia itu berargumentasi katanya menurut Harvard University boleh katanya. Mana ada? Nggak boleh itu seperti itu. Gimana Mas Imam? Jangan diam aja Mas Imam. Gimana Umi? Sudah selesai Umi? Sudah menemukan keyakinan? Ya Umi. Mana Umi ini? Ditinggal apa HP-nya? Apa tertidur? Belum Gus. Ya alon-alon Gus, kata orang tua, alon-alon asal kelakon. Oh gitu. Ya berarti suaminya harus menunggu itu karena belum ada keyakinan masih dari uminya itu. Katanya nggak boleh tergesa-gesa, harus Yang tidak boleh tergesa-gesa itu memang ada aturan, tidak boleh kita itu terburu-buru di dalam semua hal kecuali 3 perkara. Yang pertama, menguburkan mayat itu harus disegerakan. Kemudian yang kedua, melunasi hutang itu harus disegerakan. Yang ketiga, menikahkan anak perempuan. Aduh. Iya. Aduh. Sampean cari itu kalau tidak percaya. Memang segala sesuatu itu tidak boleh terburu-buru kecuali 3 perkara. Menguburkan mayat, melunasi hutang, kemudian menikahkan anak perempuan. Oh itu Gus. Tuh. Gus. Kalau Oh, iya. kakaknya belum, kalau kakaknya belum menikah Kenapa? gitu. Kakaknya belum menikah. Emangnya ada aturan di Islam seperti itu? Yang tua harus nikah lebih dulu, yang muda nanti belakangan, nggak ada. Itu menurut ilmu Jawa itu. Oh, gitu. Kan Kalau kakaknya katanya Buktinya, Kalau katanya buktinya orang itu- Madura tak Teko sangkan. Dek, Teko sangkan, Buktinya. Gus, teko sangkan. Al. buktinya begini.
Buktinya begini, saya sama adik saya itu lebih dulu adik-adik saya. Oke oke oke. Adik saya itu sudah menikah semua, dari yang perempuan yang paling kecil, perempuan yang nomor 3, adik saya yang pas di bawah saya. Saya malah belakangan. Oke oke. Terus ki mau duka kan anu Gus. Ki badane si dogi. Nah iya, Di Dog, kalau di Sidogiri satu kecamatan dengan saya. enggak kan gini Umi. Kemarin itu kan pembahasannya kan gini Umi, ya kan. Tadi kemarin itu kan siapa abahnya Sampian ya, suaminya Sampian kan mau poligami kan. Nah tentunya kan kalau mau poligami itu kan yang dinikahi kan perempuan. Berarti kan harus disegerakan itu menikahi perempuan itu. 2000. Aduh Gus. Sayang perempuannya belum mau. Ngakan apa gelu masih mam ngakan gelu kakek tak tahu cereran dari ya. Coba masih mam cereng ngakan sampai. Mana abahnya itu? Kok tidak muncul itu? Gus, ada apa dengan Paduka, Gus? Sambil jualan ini Gus ya. Lengakan gelu masih mam deki pasar konto Saya di rumahnya gitu Paduka malah barusan nyaman. kok Iya keluar-keluar di iya sana. iya lengakan gelu kemari. Ngakan gelu kemari. Mam, Jangan Guna ada kekro iya keng atanya kan Ustaz. Kita unik Kayak boleh. katanya. Takok landi tot juan. Keng takok si abel ada nih. Mas anu si abel Aduh. kan dipoles dengan pertanyaan dengan room lagi. Aduh. Tikal na paghulo fa istihoraki. Saya ini kan sudah masuk kriteria alumni pesantren, ya kan? Ganteng juga, udah kurang apa? Leres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi janda menirayu Gus Hasan mi. Ngakan helu masih mam la ilaha illallah cereng santai ngakan apa paksa tak ada remau reng dia. Salah sampai kecap apa yaung. Iya masih mam. Tak ada. Oh. Saya pun orang Madura sama dia. Mau ada dari kami apa capa. Bareng nasi etan, saya pun orang Madura. Iya. Kefuru masih mam, payau. Saya itu ndak merayu. Ngapain saya merayu? Ada poin. Iya. Yang perlu dirayu itu bukan ibunya, anaknya yang perlu dirayu itu. Kalau ibunya tuh udah poin lah. Udah masih mam nih. Mi sudah minta dukungan nih sama ibunya mi. Umi ini ibunya. Nah kan, jadi lo ngerti masalah lah. Ngakan pemari gelu. Coba payauku. Nggak ngerti jalurnya itu, nggak ngerti itu. Oh, kon masih tahu masalah nah. Ya, Jadi nggak tahu masalah. Mau temu lah rayu. ya saya ini Mas. Nah, saya itu nggak tahu masalahnya. Iya. Anda tak kasih tahu masalahnya ya. Ini masalahnya Mas Imam. Suaminya Umi ini kemarin itu ya bertanya tentang hukum poligami. Nah, Umi ini bertanya, betul nggak Gus kata suami saya kalau orang ya kan, kalau istri itu mengizinkan suaminya berpoligami itu akan masuk surganya gampang. Itu permasalahannya Mas Imam. Mangka nengakan pemari gendu pangenom
Aroko, ya kan, pah baru wakondo gitu Mas Imam. Payau. Penasaran. Mana ni pentugasan tiap bekimi di bekal kami. Oh, Tuh, tahu. Sing candi bekal limo. Bekal itu masih kedua beda bekal buruk, beda Enggak, saya enggak tahu mana kalau bekal saya. Saya tak tahu mana kalau bekal saya. Menengah Bekal lagi bisa semester. melanda ya lah gitu. Semester 4 rezeki ini orang 2 tahun lagi habis ni. Cuma Mas Imam udah mau beda aja. Udah mau beda. Makanya dilanjutkan dulu ya Imam. Iya betul. Makanya nggak dilanjutkan itu. Dia itu buru-buru mau menjegal saya itu. Nggak sabar untuk menjegal saya itu. Kok Yai Haji tidak pernah nampak ya? Tidak pernah naik. Kiai Haji di Ningrat itu kemarin dia sedang membuka toko Madura itu ya. Toko Madura itu. Nah, bekerja sama membuka di beberapa titik gitu loh. Nah, jadi dia pamit sampai malam Minggu kemarin, sampai malam Jumat kemarin nggak bisa aktif gitu loh. Nah, kemudian kemarin itu sudah lewat malam Jumat ya, saya telepon, saya WA dia minta maaf katanya lagi nggak enak badan. Gitu. Teleponnya apa orang ini? Mau sampai nomor teleponnya punya. Saya kalau telepon orang enggak enakan saya. Saya mau telepon Yai Ratu Bagus saja enggak enak dari kemarin. Malah, wong nelpon rondo ae tadi kok. Oke, aku kayaknya pamit dulu nih semuanya. Gus, Iya pamit Bang dulu, Agung. Bos. Oh iya Oke, Bang Agung, terima kasih Bang Agung. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam. Assalamualaikum. Enggak gaya nih Bang